Oke, kembali lagi di Bincang Relasi NDC. Kita bahas tentang gimana sih kita bisa produktif dengan gadget. Di part yang pertama sebelumnya itu di sini saya bersama dengan Kak Wina dan juga Kak Guntur dari Mavindo sudah bahas ternyata gadget sudah seperti kebutuhan pokok kita ya. Dan tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol sebelum kita siaran gitu ya. Ternyata semakin ngeri apalagi dengan hadirnya teknologi AI itu jangan-jangan nanti ini si HP memang lebih mengerti kebutuhan saya daripada diri saya sendiri gitu ya ternyata ya. Daripada pasangan hidup Betul, kita. makanya ini akan jadi seperti apa nih kalau kita tidak benar-benar bisa mengendalikan gadget kita gitu. Nah berikutnya mungkin kita akan bahas tadi Kak Wina sempat menyampaikan bahwa kebanyakan dari kita jadi konsumen nih. Terus gimana sih supaya gadget ini bisa membantu kita menjadi seorang yang produktif gitu ya. Yang pertama mungkin kita bahas dulu idealnya pemanfaatan gadget yang baik dan benar. Wah ini kayak sekolah banget ya. Baik dan benar. Idealnya gimana sih kita memperlakukan gadget ini? Yang jelas pertama harus sesuai peruntukan dulu ya. Kita atau orang tua ketika memberikan HP, gadget, smartphone ke anak itu buat apa? Dan itu yang harus diberlakukan. Anak kalau misalnya ngasih unit gadget ke anak tuh harus dijanji. Mama, papa beliin kamu alat ini buat ini. Harus jelas dulu ya. Aturannya jelas. Pakai misalnya sekalian kasih waktu. Dalam sehari kamu kalau memang mau belajar pakai ini berapa jam gitu. Habis itu harus istirahat. Kan gitu. Karena kan nggak boleh juga kalau anak-anak terlalu screen time-nya terlalu panjang. Betul. Akan mengganggu mata. Waktunya seimbang. Terus tidak menimbulkan gangguan ya. Gangguan dalam arti ya itu tadi. Bisa jadi anak habis belajar dengan bantuan gadget lalu butuh refreshing, butuh hiburan. Udah kan ada dalam satu alat kan, belajar pakai gadget, hiburan pun bisa dicari di situ. Tapi jangan sampai bersamaan waktunya dia menggunakan gadget itu sebagai hiburan jauh lebih panjang daripada yang untuk belajar. Kan itu namanya sudah mengganggu dan sudah detour ya, sudah melenceng dari tujuan awal gadget itu diadakan. Wow, kasus berat itu untuk nggak boleh. Kasus terberat ya. Ya, jadi harus orang tua dari awal tuh harus udah janji ya ada aturan untuk belajar sekian jam istirahat, terus untuk bermain sekian menit istirahat kan misal gitu. Terus orang tua juga harus memberi pemahaman ya bahwa itu tadi kaitannya mungkin dengan fenomena bullying, cyberbullying atau apa gangguan-gangguan yang ada di media sosial yang digunakan anak. Bagaimana memberikan pengertian bahwa dunia nyata dan di dunia maya itu sebenarnya sama dalam arti perilaku kita tuh harus sama ketika kita punya adab sopan santun misalnya gitu di dunia nyata, di dunia maya juga harus kayak gitu ya. Jangan sampai kita jadi personal yang berbeda ya. Ketika di dunia nyata halus, munduk-munduk sama orang tua, sopan, setelah di dunia maya ternyata jadi anak yang garang, yang kasar, apa segala macam ya. Dikit-dikit ada saya gitu. Personal disorder. Gitu. Harus seimbang gitu ya. Jangan jadi yang terbelah. Karena emang rasanya kayak enak banget sih karena bisa bebas gitu ya. Dipikir dunia maya aku bisa jadi pribadi yang lain nih. Siapa tahu dia nyesal di dunia nyata aku nggak mau jadi gini. Aku misalnya merasa tertekan di dunia nyata merasa harus patuh sama orang tua, harus tunduk sopan sama guru gitu. Oke, kembali ke tujuannya. Gitu untuk apa dan dilakukan. Tapi saya juga setujunya dengan jangan hanya aktivitas gadget sih, harus diimbangi dengan aktivitas yang nyata ya, yang produktif. Nyata ya tetap misalnya tetap olahraga, tetap main sama temen, anak tetap ngobrol. Kalau sosialisasi ya misal remaja ya tetap ikut ekstrakurikuler ikut hobi apa di luar misalnya kayak gitu. Oke, baik. Nah sesuai kalau tema kita hari ini produktif dengan gadget, pelaksanaannya kayak gimana? Karena tadi juga di sesi sebelumnya ada sempat terucap monetisasi ya, jadi bisa menghasilkan uang dari aktivitas kita di gadget ini. Nah ini gimana nih? Produktif tentu dilihat dari siapa yang megang dulu misalnya. Kalau misal status pelajar, pelajar tugas utamanya tentu belajar. Mungkin boleh jadi dia punya keinginan untuk mencari income buat uang saku lebih, tapi
itu kan pasti minor ya. Yang utama belajar gimana menjadi pelajar yang memanfaatkan gadget secara produktif. Ya, harus pandai-pandai misalnya menggunakan alat itu untuk menambah skill atau kemampuan dia sebagai pelajar ataupun mahasiswa misalnya. Misalnya Saya malah kursus online ya. ya ada Kursus kursus online. Sekarang tuh ada aplikasi bisa download tuh ada yang namanya Duolingo. Kita bisa belajar bahasa asing hanya pakai gadget, nggak harus datang les dengan bayar berapa juta misalnya. Terus mencari sumber-sumber informasi terkait beasiswa. Aduh, saya tuh kalau ngelihat sekarang, ya Allah, zamanku dulu kok nggak ada yang kayak gini ya. Tawaran beasiswa, saya ngikuti kebetulan akun IG itu aja, yang dia memberikan informasi beasiswa di luar negeri banyak sekali. Dulu rasanya zaman dulu nggak ada yang kayak gini ya. Sekarang nih kalau anak-anak gampang banget kan nggak bisa memanfaatkan ini, alangkah ruginya kan gitu. Alangkah ruginya kalau kalian itu misalnya aduh kesempatan ini sebenarnya banyak tapi kalian hanya menyaksikan orang joget-joget di TikTok. Mudahan kadang malah tidak digunakan ya. Coba bayangin waktu zaman pandemi COVID. Kalau Mas Nadiem itu tidak segera menginisiasi katakanlah itu belajar di rumah, ya kan? Itu kan berarti kan tidak ada jalan keluar nih. Jadi menghambat pendidikan. Makanya kan setelah itu kan dulu muncul banyak sekali kan Zoom meeting. Betul. Ya kan? Tetap produktif meskipun di masa-masa pandemi. Nah, sebetulnya ini juga bisa menjadi blessing in disguise. Jadi memang berkah dalam bencana, di mana percepatan orang untuk bisa mencari terobosan-terobosan baru. Belajar ada halangan ini, oke, pakai cara ini. Nah, untuk pelajar tentu saja kan ini Zoom meeting, belajar lewat Zoom ataupun mungkin aplikasi platform Google Meet dan lain sebagainya, itu ternyata bisa gitu loh. Yeah. Meskipun saat ini sudah kita tidak terancam oleh endemik ya kan. Tapi toh tetap kita bisa melakukan itu. Itu untuk pelajar. Sedangkan untuk yang meeting online itu kan tidak hanya untuk kalangan pelajar aja. Kalangan pebisnis. Nasional. Misalnya kita mau punya perusahaan di banyak cabang di Indonesia. Kan kalau kita mau meeting secara offline kan akan berbiaya mahal. Harus ada akomodasi, biaya pesawat, biaya makan, minum. Cukup aja laksanakan meeting, business meeting. Itu produktif kan begitu. Baik. Iya. Ibu rumah tangga juga bisa loh produktif. Ini arisan online ya. Lah, iya kan? Siapa tahu ada ibu rumah tangga yang punya hobi jahit-jahit, bikin baju anak, baju bayi, bikin selimut, bikin spray. Bisa jualan online kan gitu. Jadi jangan hanya belanja online di TikTok Shop kan misalnya gitu. Tapi kita juga bisa dengan bikin brand sendiri gitu. Ya gitu. Atau nggak usah bikin brand sendiri, jualin punya tetangganya bisa. Just tip juga bisa ya. Juga bisa. Jadi tinggal ya itu tadi ya gimana kita pintar-pintar mencari peluang. Peluangnya di dunia maya itu luasnya luar biasa. Tinggal kita ya itu tadi bisa berani nggak memutuskan atau mendorong diri kita untuk mencari celah itu. Gitu. Ya, dan lagi misalnya pengalaman saya pribadi. Ketika katakanlah diminta untuk membuat desain grafis yang sederhana. Dulu kan agak kebayang. Kalau dulu kan pakai Corel. Tapi sekarang kan nggak perlu. Harus download berbayar lagi. Pakai ini saja, pakai Canva. Betul. Itu mudah banget. Ya kan? Sangat membantu sehingga kita yang amatiran saja tinggal ada template. Jadi jago desain semua. Jago desain. Kan begitu. Dan itu kan produktif. Sehingga kemudian ketika diminta hasilnya ini loh. Nah, terus kemudian ada lagi kita bisa selain itu transaksi keuangan lah. Saya masih melihat ini fenomena ketika mungkin banyak orang itu kan masih antri di bank atau di bank. Nggak perlu sebetulnya. Kalau kita misalnya pakai mobile banking, kita mau transfer, mau melakukan transaksi keuangan, pembelian apa kan kita bisa lewat mobile banking. Sekarang bayar listrik kan harus ke PLN. Aplikasi. Nggak ada aplikasi. Ya kan? Bayangkan kan antrian itu kan udah not necessary gitu loh. Tapi kan ini kan kita tinggal kita mau mengupgrade kemampuan kita enggak. Kalau kita cukup puas dengan apa yang ada sekarang ya kita enggak akan mengalami namanya progres atau kemajuan.
Tapi kalau saya yakin teman-teman anak-anak generasi Z atau Alpha itu pasti nanti akan terdorong untuk sampai di titik itu dan bahkan lebih jauh lagi. Mungkin buat teman-teman mahasiswa misalnya, kalau sulit diskusi secara offline dengan katakanlah jaringan mahasiswa Indonesia, ya adakan diskusi online dong. Untuk membahas isu-isu terkini kan bisa produktif. Artinya mereka mengeluarkan produk berupa gagasan seperti itu. Yang lain ya produk yang intangible kan kita bisa ekspor lebih jauh lagi. Tapi sebetulnya banyak cara untuk supaya kita tetap produktif dengan gadget itu. Oke, bahkan hanya dengan ini toh kita bisa mengupdate skill diri kita sendiri ya. Iya. Tapi harus mau tanya juga sih sama orang yang mungkin bisa ngajarin kita, jangan jadi orang yang egois gitu ya. Kalau belajar sendiri mungkin nggak bisa, ya udahlah tanya aja supaya Ya bisa. Google dong. Tanya Google juga bisa ya. Sekarang terakhir itu kita tuh mau kuliah S2 secara online aja bisa kok. Bayangin. Ya. Kan saya kalau nggak mikir harus belajar bahasa Inggris sudah jalan sekolah online. Dan kalau S2 misalnya online. mungkin mahasiswa yang mau menyelesaikan skripsi ataupun tesis, ya kan, mungkin opsinya tidak harus langsung pergi ke Perpustakaan. tapi tinggal nanti Riset, buka aja. iya. Mungkin buka Google Scholar bisa, buka apa mungkin aplikasi ataupun web yang menyediakan artikel-artikel atau jurnal-jurnal ilmiah, baca artikel secara digital kan bisa. Kan sehingga menambahkan wawasan pengetahuan itu. Iya. Jadi produktif Dari itu gini, jangan dilihat hanya yang menghasilkan uang ya, iya. tapi juga bisa meningkatkan kapasitas kita, skill kita. soalnya bikin hoax, Value. menyebarkan ke media sosial itu kan juga Sudah aktivitas menghasilkan uang ya. Meskipun itu dampaknya negatif gitu. Jahat. Oke, baik. Tapi ya setuju sih harus mau meningkatkan skill diri dengan apa yang kita miliki saat ini ya. Karena ini bersanding terus dengan kehidupan kita nih. Jangan sampai kita yang dikendalikan gadget, tetap kita juga harus mengendalikan gadget kita sendiri. Tambah satu hal lagi, mungkin ini berguna. Misalnya kita kan bisa melacak aktivitas fisik kita sampai seberapa normal denyut jantung kita misalnya kan. Ada Itu kan alatnya kan, iya aplikasinya ada ya itu. jogging, itu kan bisa pakai. Kita udah jalan berapa ribu langkah. Kan itu Semua banyak ada. banget ya. Cuma karena sekali lagi itu kan kayak dunia maya kan kayak rimba belantara itu hampir apapun ada. Palu gak ada pokoknya ya. Enggak. Apa Nah, mau gue ada. Kita aware. Kita aware gak dengan itu dan how to use it. Oke, bagaimana kita menggunakannya gitu ya. Harusnya jadi ingat di beberapa kali ketika saya ngisi penyuluhan di sekolah-sekolah gitu ya. Kan membahas tentang perencanaan masa depan. Misalkan setelah sekolah kamu gimana? Ya, ya. Cita-citamu apa sih? Kebanyakan anak-anak zaman sekarang bahkan nggak yang usia SMA SMP ya, SD gitu. Ketika ditanya bukan lagi cita-citaku jadi guru, jadi dokter, jadi PNS, itu sebenarnya sudah tidak populer lagi, tapi mereka mau jadi YouTuber, mau jadi selebgram gitu ya. Jadi udah menjadi hal yang nggak asing buat mereka. Untuk gadget ini bisa jadi sebuah cita-cita yang mau dituju gitu ya, jadi YouTuber. Nah, sebenarnya ada nggak sih alat bantu supaya bisa digunakan untuk produktif selain pakai ini gitu ya, menunjang gitu mungkin. Ya, alat bantu yang menunjang maksudnya kan biar kita tidak terdistrak gitu kan. Misalnya contoh ketika kita berada sedang mobile di jalan kan bising itu. Mungkin kita perlu bicara sesuatu yang urgent dan juga yang penting. Ya kita bisa pakailah misalnya noise cancelling. Ya kan. Noise cancelling itu ya ini bisa noise cancelling headphones itu kan bisa untuk membantu kita mereduksi kebisingan sehingga ya di situasi pasar ataupun di stasiun, di bandara kita bisa ngobrol dengan kolega kita, dengan keluarga kita dengan baik. Kemudian kalau kita katakanlah duduk lama di laptop gitu kan, mungkin kalau misalnya Bu Erwina itu kan, Kak Erwina udah terus intinya sudah sama sekali itu kerjakan banyak proyek-proyek itu kan, lalu selama 4 jam 5 jam adalah ya udah bantu aja dengan katakanlah standing desk sehingga nanti dia bisa duduk berdiri sehingga kan tetap meregangkan otot-otot yang membantu ya. Alat-alat bantu ada penunjang. Kemudian kita bisa pakai smartwatch kan, bisa kan, smartwatch bisa mengontrol kapan ini ternyata aku ada aktivitas lain. Kita kan multitasking sekarang.
nggak hanya melakukan satu pekerjaan saja. Kita bisa ngopi sambil ngemil, sambil bicara, sambil kemudian nonton YouTube, ya kan? Menghasilkan juga ya. Sambil mengasuh anak misalnya, kan bisa multi. Nah kemudian kalau kita capek ngetik dengan laptop, ya kita kan bisa pakai ergonomis keyboard, sehingga nanti pergelangan tangan kan tidak terlalu tertekan dan menyiksa kan. Ada banyak hal praktis. Lalu gimana mata? Biar mata itu nggak capek. Ya udah tinggal pakai blue light glass saja, kacamata yang akan memblokir itu radiasi, sehingga mata kita kan tidak cepat lelah. Tapi tentu tetap ada batasannya. Kan tapi kan support gitu. Kayak kita di sini juga dibantu juga ya dengan alat-alat ini. Iya. Nanti juga bisa ditampilkan, kita jadi YouTuber juga bisa gitu. Jadi selebgram kita. Jangan lupa juga kita bisa bawa power bank kalau kita berada di outdoor kan. Ya, atau mungkin kalau terpaksa pinjam HP temen. Iya ya. Karena Kan banyak gitu kan. kurang gitu ya. Terus kalau kita bisa nggak sih kita mengenali tren perkembangan teknologi yang apa aja mungkin tren-tren teknologi zaman sekarang untuk membantu meningkatkan produktif kita dengan gadget gitu. Iya. Jadi gini, ini kan sudah mungkin 4.0, sebentar lagi kan kita masuk 5.0, Internet of Things. Oke. Kita sebentar lagi kita akan melihat mobil-mobil lalu lalang di jalan mungkin tanpa driver, semuanya itu dioperasikan oleh artificial intelligence. Jadi tapi dalam konteks misalnya kita sebagai pelajar ataupun mungkin sebagai pebisnis, kita bisa kok sebagai mungkin jurnalis misalnya gitu kan, bisa katakanlah menggunakan aplikasi-aplikasi yang digenerate oleh AI. Contohnya misalnya ya, kita mau bikin ini podcast seperti ini ya, kita bisa katakanlah menggunakan aplikasi namanya Morph. Ya itu kan dengan gaya bicara emosional, bisa di style ekspresivitasnya seperti apa. Terus juga itu kan support untuk input audio dan teks, itu bisa juga nanti studionya bisa diisi oleh AI juga. Lalu ada lagi misalnya kita mau bikin video, kemudian biarnya animasi, dan nanti bagaimana juga merancang wajah biar kelihatan good looking gitu kan. Nah itu kan kita bisa pakai Hitpau misalnya, itu ada bisa mengurangi kebisingan, terus menyempurnakan video dan juga meningkatkan resolusi. Itu bagi mungkin pekerja-pekerja yang ini ya suka bikin podcast ataupun juga mungkin konten-konten yang visual. Nah kemudian bagi yang ini gemar menulis, bisa memilih misalnya Jasper. Jasper itu kayak asisten penulis AI. Kita kita bisa ini kan sebutkan kata-kata kunci, kemudian nanti kalau langsung itu bisa menjabarkan. Sebanyak ya mungkin awalnya di 1.500 kata begitu. Ya kan. Kemudian ada lagi kalau kita mau sulis suara. Ya kan, itu bisa pakai voice itu Synthesia. Banyak kok sebenarnya pilihan-pilihan ini AI. Mau bikin teks pidato dengan cepat, kita bisa speechify itu. Ya, banyak istilah baru nih yang didapat. Mungkin nanti bagi yang mau menyempurnakan kemampuan keterampilan berbahasa Inggris, pakai saja Elsa. Panggil si Elsa. Cantik banget namanya. Iya, Elsa. Jadi itu. Dan kalau kita mau jadi misalnya backpacker traveler gitu ya, aku mau pergi ke Thailand, ini kira-kira estimasi biayanya berapa? Ya kan? Akomodasi, kemudian juga biaya pesawat, selesai sana, makan itu. Ada kok aplikasi AI namanya Hopper. Hopper itu nanti kan bisa memprediksi, biayanya sekian. Ngitung kira-kira mau spend holiday-nya berapa hari, 1 minggu, berapa orang, itu bisa. Perencanaannya udah tepat ya, jadi dari berangkat prediktif, termasuk nanti ada nggak kira-kira perubahan harga, penyesuaian atau ganti harga kan.
Baik, luar biasa nih ya, semuanya terbantu. Tapi hati-hati jangan sampai harus kita terlena terus jadi malas mikir ya, karena semua sudah dibantu. Tetap Iya. harus apa ya, berjuang untuk meningkatkan nilai diri dengan gadget kita. Kita belajar untuk mengasah skill tadi yang paling penting gitu. Terus yang paling apa ya, dibutuhkan sekarang sih mungkin tips-tips yang praktis gitu ya, supaya bisa produktif dengan gadget, baik itu untuk anak, baik itu untuk remaja, untuk orang tua gitu. Mungkin gimana nih caranya, tips-tips yang mau disampaikan? Ya, yang jelas pertama harus tahu tujuannya apa dulu. Tujuannya jelas kan gitu. Yang pelajar, mahasiswa, atau saya mau pakai gadget untuk ya tadi nambah skill, membantu saya belajar atau apapun itu. Ibu rumah tangga punya gadget nggak mungkin satu untuk memantau aktivitas anak bisa. Selain itu mau dimanfaatkan untuk mencari income tambahan boleh. Nah itu tentukan tujuan dulu. Jadi kita selalu ingat-ingat yang nomor satu ya, tujuan awal, tujuannya jelas kita punya gadget itu apa. Nah, setelah kita sudah tahu tujuannya kan otomatis untuk mencapai tujuan itu kita harus apa ya gitu. Nah, kita cari nih aplikasi yang mungkin bisa ngebantu kita. Kalau pelajar misalnya saya pengen menguasai bahasa asing baru dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, ya udah carilah itu aplikasi. Ya tadi sudah singgung Duolingo misalnya. Gunakan aplikasi yang menunjang aktivitas. Kalau ibu rumah tangga pengen jadi content creator, belajarlah pakai Canva atau CapCut atau apalah yang kalau video ya, video editing gitu kan. Kalau Canva ada video, ada desain gambar juga bisa. Kemudian hapus aplikasi yang nggak penting. Kadang pengalaman saya sih download tapi setahun nggak dipakai, ini ngapa juga. Misalnya tetapkan aplikasi, misalnya saya pengen misalnya meninggalkan rumah dalam waktu lama, tapi saya tetap ingin mengawasi rumah. Tinggal pakai bantuan AI, kita sediakan beberapa perangkat, termasuk CCTV kan begitu kan. Itu kan bisa, kita mau kemanapun rumah kita Sambungkan ke HP kan, oh ini aman. Atau mungkin ada anak di sana bersama dengan babysitternya kan gitu, lagi ngapain, kan bisa. Kan tujuannya kan jelas misalnya. Bisa apa ya, kita bisa ngomong, jadi bisa terdengar, kita juga ada ya. ada Gitu ya. langsung interaksi gitu dengan ya Dan menetapkan tujuannya kan harus definitif jelas. Semakin tujuannya detail jelas, itu kan berarti how to achieve-nya juga jelas. jelas. Aktivitinya untuk mencapai itu kan jelas. Itu. Baiklah, baik. Sebenarnya sudah benar-benar cukup jelas ya dari Kak Guntur. Kak Wina sudah menjelaskan betapa gadget ini pilihannya ada 2. Ini mau jadi teman kita, teman dekat yang baik hati, atau jadi Tuan kita. ya. Oh, benar-benar seperti itu. Baiklah, kalau begitu kita closing statement deh, pesan untuk keluarga keren yang mendengarkan. Nah itu itu selalu ada nggak bertemu dengan Meta ya di sini. Iya. Oke, silakan yang mau. Jadi closing statement saya sederhana. Jadi selalu kontrollah gadget kita. Jangan kita yang dikontrol oleh gadget. Okay. Dan selalu aware bahwa kita adalah subjek, ya kan, bukan konsumen maupun juga bukan produk. Oke, luar biasa. Kak Wina ada closing? Hampir sama ya sebenarnya. Intinya adalah bahwa teknologi itu sesungguhnya untuk memudahkan aktivitas manusia, bukan malah mengubah pola hidup manusia dari yang produktif menjadi kurang produktif dan fokus ke hal-hal yang manfaat. Jadi ingat selalu tujuan itu adalah alat bantu. Smartphone itu alat bantu kita agar lebih produktif. Jadi jangan dijadikan sebaliknya. Oke, baiklah. Kembali kepada pengertian itu ya, harus ditanamkan benar-benar ketika kita membeli HP. Dan yang punya HP lebih dari 1 juga tolong dipikirkan benar-benar ini untuk apa sih sebenarnya ya, tujuannya untuk apa. Oke, terima kasih sekali Kak Wina, Kak Guntur. Senang sekali bisa berbincang ya dengan tema hari ini, yaitu produktif dengan gadget. Semoga yang mendengarkan ini juga menikmati dan juga turut mempraktekkan di dalam kehidupannya. Jadikan gadget ini sebagai hamba yang baik ya, bukan tuan yang jahat. Oke, terima kasih sudah berkunjung ya. Semoga bisa kembali di kesempatan ya. Baik keluarga kalian, demikian untuk edisi kali ini produktif dengan gadget. Tentukan keluargamu mau menjadi apa dengan gadget ini. Jadi jadikanlah gadget sebagai apa ya, teman yang baik di dalam kehidupan kita, hamba yang baik untuk membantu kita dan juga untuk mengasah potensi kita. Dan sehingga keluarga kita itu menjadi apa ya, semakin baik, memberkati banyak orang gitu ya. Dan tentunya
Simak terus untuk relasi edisi-edisi selanjutnya. Berencana itu keren, sampai jumpa.